Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan seluruh pengurus BKM yang hadir. Badan Kemakmuran Masjid Besar Sungai Kuala Pakso. Yang sama kita hormati juga yaitu Bapak Haji Jumanto SHMH, Wakapolres Tanjung Balai dan rombongan. Beliau ini alhamdulillah sekarang ini banyak polisi-polisi kita yang sudah ustadz sebenarnya. Bapak ini lebih ustadz dari saya. Itu kita syukuri. Mudah-mudahan ini semua membawa banyak kebaikan di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh jemaah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita dapat salat subuh berjamaah. Ditambah lagi kita mengadakan zikir terus, yaitu zikir ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah sebulan melaksanakan puasa Ramadan. Sekarang kita berada di bulan Syawal. Syawal itu berarti peningkatan. Syawal meningkat. Kalau Ramadan membakar, menghapuskan. Itulah waktu Ramadan kita bakar, kita hapuskan seluruh dosa kita. Makanya siapa yang puasa dengan penuh keimanan, mendirikan malamnya dengan malam-malam tarawih, zikir, baca Quran, dia akan diampuni dosa-dosanya, apapun dosanya itu, dosa terdahulu kepada Allah. Kita jarang berjamaah, insya Allah mari kita sering berjamaah, itu peningkatan. Dulu kita jarang sedekah, alhamdulillah Syawal ini kita sering bersedekah. Itulah orang yang makbul, itulah orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada peningkatan. Tapi kalau ada orang ya di dalam hidupnya ini sesudah puasa kembali semua kemaksiatan itu dilaksanakannya seperti dulu, tak ada peningkatan, itu berarti dia tidak merasakan adanya manfaat daripada puasanya. Di dalam Al-Quran ada dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati taqadat ghazalaha min ba'di quwwatin ankasa. Wala takunu, kata Allah, janganlah kamu, kita ini semualah maksudnya orang beriman ini, kallati taqadat ghazalaha, seperti ada seorang perempuan taqadat, dia mengurai benang yang kusut. Ghazalaha, benangnya itu tak tahu begitu hebat kusutnya, diurainya sehingga menjadi lurus. Ya, menjadi lurus kembali, menjadi bagus kembali, min ba'di quwwatin angkasa, tapi sesudah itu dikusutkannya lagi. Dikusutkannya lagi. Nah, jangan kamu seperti itu. Perintah pandangan ya dari Allah kepada kita. Artinya apa? Janganlah selama bulan Ramadan itu kita sudah mengurai benang. Segala macam dosa kita mohonkan ampun, dan segala macam kesalahan kita mohon dimaafkan. Kita perbanyak amal, tapi habis Ramadan kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi buat kesalahan itu, kok yang berbohong, kok yang berdusta, menuduh dan sebagainya, memakan makanan yang tak halal, kita ulangi lagi. Salah satu yang harus kita jaga di dalam hidup ini adalah jangan menjolimi orang. Ini penting. Kenapa?
Seluruh dosa-dosa kita kepada Allah bisa selesai kalau kita minta ampun setiap hari. Tapi kalau dosa-dosa kita kepada orang, belum tentu. Tidak akan dihapus sebelum minta maaf kepadanya. Kalau masih hidup dia, kita datang, kita minta maaf, mungkin dimaafkannya, alhamdulillah, hapuslah dosa kita. Dosa sesama manusia ini, kita sendiri harus saling bermaafkan. Ini pernah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis. Nabi waktu duduk dengan sahabat, ya, dengan teman-temannya, Nabi selalu bercerita. Mau kamu berceritakan ada orang yang nanti tumpur, rugi di akhirat. Kalau itu, siapalah itu, kata Rasulullah. Datang sahabat dijawab, tentulah itu Rasulullah, orang yang rugi itu orang yang berdagang, modalnya tak sampai, datang lagi, tak ada keuntungan. Oh, bukan itu, kata Rasulullah. Yang satu lagi menjawab, oh, yang rugi itu adalah orang yang kehilangan barangnya Rasulullah. Oh, tidak, kata Rasulullah. Yang rugi itu disebut namanya muflis. Muflis. Dibacakan hadis ya. Kata Rasulullah, innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa kalama hadza wa syafata adama hadza wa dharaba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in qudiyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang tumpur dan rugi nanti di akhirat itu adalah mayati, min ummati, dari umatku adalah mayati yaumal qiyamah, siapa nanti yang datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan membawa pahala solatnya. Ya, di padang mahsyar nanti kita bawa pahala solat kita. Wasiyamin, puasa, pahala puasa kita banyak ini. Wazakatin, pahala zakat kita bawa semua. Gembiralah kita tentunya ini. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, tapi juga kita membawa dosa-dosa kita. Qad syatama hadza, yaitu dosa orang yang pernah kita maki. Wa qadhafa hadza, dosa yang pernah kita tuduh orang macam-macam padahal tak benar. Wa akala hadza, dosa kita memakan harta orang tanpa izinnya. Wa syafaka hadza, dosa orang yang pernah kita tumpahkan darahnya. Wa daraba hadza, dosa yang pernah kita aniaya orang, kita pukul, kita aniaya, kita fitnah segala macam. Fayuqta hadza min hasanatihi, maka diambillah pahala-pahalanya itu, yuqta, untuk membayar hadza min hasanatihi, untuk membayar dari segala macam dosanya itu, min hasanatihi, dari pahala-pahalanya. Jadi pahala-pahala kita itu kita bayar dulu untuk orang yang kita zalimi. Wa hadza min hasanatihi, dan yang ini juga kita bayar, ini kita bayar dari hasanatihi, dari kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kita. Fa in funiyat, apabila habis sudah pahala puasa kita habis, pahala salat kita habis untuk membayar kezaliman kita tadi, qabla an yuqda ma alaihi, sebelum lagi habis apa yang harus kita bayar, berarti masih ada utang. Ukhidha min khotoyahum, maka diambillah, pembayarnya itu diambillah khotoyahum, kesalahan mereka ditimpakan kepadanya, turihat alaihi, ditimpakan kepadanya. Summa turiha finnar, maka dia pun dilemparkanlah ke dalam api neraka. Itulah orang rugi. Perasaan awak sudah hebat awak, sudah lumayan dah, amalku sudah banyak, sedekahku banyak, zakat sudah beres, zakat fitrah sudah, apa lagi sudah.
tahajud malam sudah, apa sudah. Tapi rupanya selama hidup ini kita banyak menyakiti orang, banyak menzolimi orang, banyak memfitnah orang. Itu semua harus kita bayar. Kita tidak minta maaf kepada itu. Nanti di sana di akhirat kita bayar, kita berikan. Akhirnya apa? Puniat habis. Kalau habis apa pembayarnya? Dosa mereka dipindahkan kepada kita, Hadza muflisun. Inilah orang yang muflis, orang yang tumpul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita hindari. Sekecil apapun kalau bisa kita jangan menzolimi orang. Supaya apa? Tak ada yang amal kita yang diambil orang. Supaya nanti kita tergolong orang yang beruntung, muflih, bukan muflis. Bukan muflis ya. Kalau muflis itu bagus, khalis, orang yang ikhlas. Muflis itu orang yang rugi. Mudah-mudahan makanya dalam Al-Quran wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wal ardh. Segeralah kamu mengambil keampunan dari Tuhanmu yang jannah surganya itu 'arduha as-samawati wal ardh, disediakan ya, lebih luas daripada langit dan bumi. Jadi surga itu sebenarnya lebih luas dari langit bumi yang ada kita pernah lihat ini. Jangan takut tak kebagian surga. Wa'idat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang takwa. Siapa itu? Alladzina yunfiquna bis sarra. Orang takwa itu adalah orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan sarra, lapang, banyak duitnya, belum nafkah dia. Wa dharra, dalam keadaan sempit dia memberi infak juga, memberi sedekah juga, memberi sedekah ke masjid, fakir miskin, padahal pas-pasnya sebetulnya. Wal kaziminul ghaid, orang yang takwa itu adalah orang yang mampu menahan marah. Nah, inilah. Wal afina 'anil nas, dan saling bermaafan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi janganlah bilang, misalnya ini bisa mencuri, dia diambilnya harta orang, lalu dia datang ke masjid, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa, ampuni dosa. Lantas diampuni dosanya? Oh, belum tentu. Minta izin dulu. Harta orang diambilnya atau orang dipitnahnya. Kok sama Allah dosanya diampuni, misalnya tinggal sholatnya ya, atau apalah yang tak dilakukannya, buat maksiat dia, itu diampuni. Tapi kok sesama manusia belum tentu. Jadi makanya sesama manusia ini kita sangat disuruh saling bermaafan. Alhamdulillah tadi kita dengar bersama Bapak dari kepolisian juga saling minta maaf sama kita. Kita pun juga demikian kepada kepolisian. Kami juga dari Dewan Masjid, kita semua lah saling bermaafan. InsyaAllah lepaslah kita dosa kita sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Duribat alaihimuz zillah aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kamu akan senang, bahagia, ya, akan merasa benar hidup itu dan ridha Allah apabila kamu menjaga hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Bapak jemaah sekalian, kami dari Dewan Masjid, ibu-ibu barangkali bertanya, mengapa Pak Dewan Masjid ini datang bersama Pak Polisi? Kenapa pula ini? Apa pula masalah urusan polisi ngurus masjid? Masjid kok sama polisi? Oh, kalau kita bertanya begitu, ini jawabannya sangat luar biasa. Bahwa tugas kepolisian itu adalah membasmi penyakit masyarakat. Masjid ini pun didirikan untuk amar ma'ruf nahi munkar dan beribadah. Jadi sama.
ada titik temu tugas kita. Oleh karena itu sangat beralasan Dewan Masjid dengan Pak Polisi ini bekerja sama. Mana bisa kita beribadah kalau suasana tidak tenang, tidak aman, tidak tertib, tidak nyaman. Makanya kenyamanan itu adalah tugas kita bersama. Di dalam Al-Quran pun ada dikatakan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, kalau kamu sudah melaksanakan sholat, فَاذْكُرُوهَا قِيَامًا وَقُعُودًا, ingat terus Allah, berdiri, duduk, ingat terus. فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ, apabila kamu sudah merasa tenang, aman, tertib, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, maka dirikanlah terus sholat itu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surah An-Nisa ayat 103. Ini dalilnya. Fa iza tama'nantum, kalau kamu sudah merasa aman, tenang, dirikan terus. Salat itu ada waktu tertentu. Kalau tidak aman, makanya ada keringanan. Boleh kita menjamak, mengqosor segala macam. Bahkan ada salat khauf, salat ketika takut. Tapi kalau sudah aman, tertib, ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu adalah punya waktu-waktu tertentu yang harus ditunaikan. Ada zuhur, asar, subuh, maghrib. Luar waktu itu dikerjakan yang lainnya tidak bisa. Zuhur ya zuhur, asar ya asar, ada waktunya. Kapan itu? Suasana sudah tenang, aman. Nah, aman dan tenang itu kita butuhkan apa tidak butuh, dan itulah tugas utama Pak Polisi. Mari kita dukung, mari kita ikut bersama-sama untuk mengamankannya. Cobalah perhatikan misalnya di Palestina sekarang ini. Lumayan alhamdulillah sekarang gencatan senjata. Ya. Kalau rusuh terus macam mana beramal? Susah. Mereka berjuang dari agresi Israel. Kenapa? Mau aman, mau tenang, supaya bisa beribadah. Tanah air mereka diambil, Palestina. Mula-mulanya datang, itu Israel itu mula-mulanya datang dulu itu. Tahun 1948 diizinkan oleh Inggris. Datang mencari kerja. Akhirnya apa? Udah datang, menguasai pula. Udah menguasai, mengusir pula. Itu Israel. Macam mana mereka rela? Itu tanah Palestina, itu dari dulu sudah diincar oleh kaum Yahudi. Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, membebaskan itu. Membebaskan. Sehingga diambil, dibebaskan dari cengkraman kaum Yahudi. Dan sekarang dia rebut lagi. Begitulah terus itu. Di situ ada masjid yang mulia, Masjidil Aqsa. Masjid kedua dibangun di muka bumi ini. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. Jadi Palestina itu memang dua perjuangannya. Satu perjuangan membebaskan tanah air, dan juga ada perjuangan agama di sana. Jelas itu. Apalagi ini sudah ditulis dalam Al-Quran. Nah, coba saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah Al-Balad. Surah Al-Balad ini sering kita baca ini. Kata Allah dalam Al-Quran, La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini. Negeri ini yang mana maksudnya? Negeri ini adalah tanah Syam. Tanah Syam itu menurut para penafsir ulama adalah Mekah, Madinah, Palestina. Ada kan di dalam Al-Quran? La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau Muhammad hidup di negeri itu. Ialah di Mekah, Madinah, Palestina. Wa walidin wa ma walad, dan demi yang melahirkan yang dilahirkan, demi ayah, demi atuk nenek moyangmu, kira-kira begitu bahasanya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia itu kami jadikan penuh tantangan. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Apakah kamu merasa bahwa kamu
bahwa tak ada lagi yang berkuasa selain dari kamu. Yaqulu ahlaktu malan lubada, kamu mengatakan kami sudah banyak berkorban harta, jiwa, benda. Allah yaqdiru alaihi ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah kamu tidak melihat ada sesuatu yang berkuasa di antara kamu? Alam naj'al lahu ainain, bukankah kamu sudah menciptakan dua mata untuk melihat, menatap, wa lisanan wa syafatain, kamu juga sudah menciptakan ada lidah dan dua bibir supaya bicara. Wa hadainahu najdain, bukankah kamu sudah kutunjuki dua jalan yang lurus, dua jalan, satu jalan yang lurus, jalan yang benar, satu jalan yang tidak benar. Falaqtahamal aqabah, mengapa kamu tidak mau mendaki, tidak mau bekerja keras? Wa ma adraka mal aqabah, apa jalan yang mendaki itu? Fakku raqabah, ini dia, fakku raqabah, bebaskan penjajahan, usir penjajahan. Fakku raqabah, bebaskan perbudakan. Makanya dalam Islam tak boleh ada perbudakan, tak boleh ada penjajahan, orang menjajah orang lain, tak boleh ada itu. Dan itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita, bahwa segala penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Ya, sesuai. Apalagi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia itu sama, tak ada boleh menjajah. Makanya Bu, kalaupun kita punya pembantu, asisten rumah tangga di rumah, jangan itu dianggap rendah dari kita, jangan. Tak boleh itu. Dia makan di meja, pembantunya makan di lantai, tak boleh, tak ada. Semua manusia ini sama, kecuali yang takwa kepada Allah. Tak boleh ada perbudakan, tak boleh ada penjajahan. Fakku raqabah, ini disuarakan oleh Islam sebelum adanya lagi tentang sholat, sebelum ada zakat, sebelum ada kewajiban puasa. Kewajiban utama itu adalah bebaskan diri dari perbudakan. Palestina itu dijajah oleh Israel. Au it'amun fi yaumin dzi mashabah, jalan mendaki yang sukar itu juga adalah memberi makan orang pada hari kelaparan. Yatiman dza maqrabah, mengasihi anak yatim dan kerabat. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat menderita. Ini jalan yang harus kita tempuh. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian juga adalah kamu itu menjadi orang yang beriman, yang menyebarkan kesabaran dan menyebarkan kasih sayang. Itu semua tantangan. Ulaika ashabul maimanah, itulah orang yang sebelah kanan. Itulah jalan yang benar. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah, adapun orang kafir yang tak percaya kepada ayat-ayat kami, hum ashabul masy'amah, itu jalan kiri, jalan yang tak baik. Alaihim narun musadah, terhadap mereka nanti disediakan api neraka yang ditutup rapat-rapat. Bayangkanlah kalau sudah api ditutup rapat-rapat, dibakar macam mana panasnya. Surah Al-Balad ayat 1 sampai 20. Jadi ada itu di dalam Al-Quran. Tugas kita lah, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Tak bisa membantu dengan senjata, dengan kita perang sana, tak mungkin itu. Apa yang kita bantu? Dengan harta. Nah, sekarang mungkin ada orang mengumpul impak untuk Palestina, kasih. Sebentar itu saya kira itu, apa namanya, gentasan senjata, nanti main lagi. Begitulah namanya mereka dijajah. Minimal bantu dengan doa, tapi jangan bilang itu bukan urusan kita, ya. Itu urusan kita, urusan bangsa Indonesia, karena kita sama-sama bangsa yang ingin dan cinta merdeka. Urusan umat Islam iya juga, karena di sana ada mau membebaskan Masjidil Aqsa. Nah, ini saya sampaikan sebagai tambahan dakwah kita menyikapi air-air ini, bahwa
Palestina katanya bukan urusan kita, salah itu. Itu juga adalah urusan kita. Jadi terakhir, marilah kita sama-sama memakmurkan masjid ini. Kami dari BKM ini datang dari Dewan Masjid, mendatangi ibu-ibu, bapak-bapak BKM, tak lain tak bukan adalah ingin mendorong bagaimana kita memakmurkan masjid ini. Alhamdulillah secara fisik masjid kita ini sudah makmur, dan secara jamaah saya kira juga sudah makmur. Banyak ibu-ibu, banyak bapak-bapak, banyak. Dan alhamdulillah saya lihat anak muda pun banyak. Sekarang ini memang cenderung anak-anak muda sudah banyak di sholat di masjid. Kemarin saya sholat di mana itu, rata-rata anak muda juga. Boleh katakan sudah hampir 70% anak muda. Kita bangga sebenarnya. Dulu tahun-tahun 70-an orang tua semua. Nah, sekarang tak sulit lagi mencari anak muda di masjid-masjid. Alhamdulillah ini perkembangan ini. Itu mungkin juga ada berkat kemajuan teknologi. Mereka saling mengajak, banyak dakwah di medsos. Tapi medsos ini juga tadi kalau salah gunakan bisa berbahaya. Oleh karena itu mari kita makmurkan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa yaumil akhir wa aqamas shalah. Yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman, percaya kepada Allah, kepada hari akhir, dan juga orang yang mendirikan sholat. Itulah sholat berjamaah kita ramai-ramai itu memakmurkan masjid. Kita bikin kegiatan PHBI, kita bikin segala macam kegiatan, berkumpul kita sini, musyawarah kita di sini, itu memakmurkan masjid. Jangan masjid ini ditutup, dikunci, siap zuhur dikunci, siap asar dikunci. Jangan. Biarkan bebas orang mengambil wudhu di sini, orang sholat di sini. Asal jangan tidur di dalam, takut kita kotor. Kalau di luar tak apa-apa. Bikin acara-acara di sini, musyawarah di sini, itu namanya memakmurkan masjid. Itulah kami datang mendorong itu. Dewan Masjid dengan BKM itu sama saja tujuannya. Bagaimana memakmurkan masjid. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesediaan ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian menyambut, mendengarkan ceramah kami, menyita waktu ibu-ibu dan bapak-bapak. Dalam kesempatan ini, apa ada pun kekurangan kami yang sengaja maupun tak sengaja, mohonlah kiranya dapat dimaafkan. Terima kasih sekali lagi Bapak BKM, terima kasih juga Bapak Wakapolres yang terus konsisten bersama kita. Tiap Sabtu subuh pergi ke masjid-masjid sholat berjamaah. Kami tiap Sabtu subuh ini sama Pak Kapolres. Bapak Waka ini ada lagi kelompok-kelompok lain yang dimasuki beliau selain dari Sabtu subuh. Luar biasa Bapak ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Kita mohon ridho dan taufik dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina ya Allah siratan mustaqima siratan ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.